Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minalti MPD. Pada video berikut ini akan membahas tentang kelanjutan dari sifat pangkat bulat positif. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ada dua sifat pangkat bulat positif, yaitu satu sifatnya, sifat satu adalah A pangkat M kali A pangkat N, A pangkat M ditambah N, ya. Dan sifat yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, itu perlu diingat ya nak. Sifat yang kedua. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu perpangkatan bilangan berpangkat. Perpangkatan bilangan berpangkat A pangkat M dipangkatkan N itu akan menjadi A pangkat M kali N. Nah, ini sifat yang ketiga. Ini sifat ini boleh kita buktikan dari mana datangnya, kenapa dia bersifat seperti itu. Misalnya kita ambil aja bilangan biasa ya, bilangan berpangkat biasa 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, ini akan jadi, kita tahu 2 pangkat 3 dipangkatkan sebanyak 2 kali. Artinya, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. 2 kali. Ini 2 kali. Ya. Jadi, di sini kita langsung pakai sifat yang pertama, karena dia bilang pokok sama, langsung aja 2 pangkat 6. Nah, di sini terbukti bahwa 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi sifat ini langsung kita terbukti ya nak ya. Nah, kelanjutan ibu akan berikan contoh. Coba ibu akan berikan contohnya. Misalnya tulislah bentuk sederhana dari soal berikut. Umpamanya ibu beri contoh soalnya. 3 pangkat A ditambah 1 dipangkatkan 2. Ya kan? Nah, ini langsung kita pakai sifat boleh. Misalnya kita langsung jawab boleh. 3 pangkat A tambah 1 dipangkatkan 2. Kita pakai sifat ini aja, M kali N. Ini sebagai M dan ini sebagai N. Jadinya 3 pangkat A tambah 1 kali 2. Jadi ini juga bisa kita sederhanakan. 3 pangkat 2A ditambah 2. Nah, ini bentuk sederhananya ya. Bentuk sederhananya. Umpamanya lagi ibu berikan contoh soal 25 pangkat 3A pangkat 3A dikali 125 pangkat A. Nah, coba perhatikan ini. Kita perhatikan soal ini. Ini bilang pokoknya atau basisnya 25, sementara ini 125. Kita tidak bisa memakai sifat-sifat ini karena bilang pokoknya tidak sama. Untuk itu, kita boleh sederhanakan, samakan bilangan pokoknya. Kita perhatikan di sini 25,
kita bisa, dan 125 kita bisa robah menjadi bilang pokok 5 supaya bisa kita sederhanakan, ya kan? Jadi 5 pangkat 2, 25, 5 pangkat 2 pangkat 3A. Nah, dia kali 5 pangkat 3 atau 125 pangkat A. Nah, baru kita pakai sifat yang ketiga. 5, ada jelas ya nak? Ada jelas? Nah ya, 5 pangkat 6A kali 5 pangkat 6A kali 5 pangkat 3A. Nah, baru kita pakai sifat yang mana lagi? Ini bilang pokok sama. Sifat yang mana? Sifat yang pertama. Jadinya 5 dipangkat 9A. Ya, oke. Itulah bentuk soal yang dapat kita gunakan sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Mudah-mudahan kalian bisa lagi membahas, menyelesaikan soal-soal yang menyangkut sifat yang ketiga ini. Untuk sementara kita lanjutkan lagi ya ke sifat yang keempat. Semua sifat harus kita ingat. Kadang-kadang dalam satu soal keempat sifatnya itu bisa kita pakai. Sifat yang keempat adalah perpangkatan dari perkalian dan pembagian bilangan. Perpangkatan dari perkalian dan pembagian. Perpangkatan dari perkalian dan pembagian. Nah, di sini sifat ini ada syaratnya. Jika A, B anggota bilangan real dan M anggota bilangan asli, maka A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, ini perpangkatan dari perkalian dua bilangan. Nah, kemudian bisa juga dia pembagian. Kita langsung aja. Pangkat M A per B. Pangkat M A pangkat M per B pangkat M. Nah, untuk pembagian ini ada syaratnya. B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. B atau bilang pokoknya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi udah ada 4 sifat yang kita pelajari. Ibu akan coba berikan contoh soal berikutnya. Ya. Contoh soal berikutnya. Sederhanakanlah A 6 pangkat 3 kali 12 pangkat 4. Coba kita pakai sifat ini. B, soalnya ibu berikan 6 pangkat 3A kurang 1
dikuadratkan dikali 8 pangkat 3A ditambah 2 per 18A pangkat A tambah 1. Ini ya. Kita coba jawab. Coba difikirkan. Soal A seperti Ibu berikan soal yang sifat pemakaian sifat yang ketiga tadi. 6 pangkat 3 kali 12 pangkat 4. Nah, bagaimana kita menulis bentuk sederhananya? Kita coba perkecil bilangan pokoknya. 6 itu boleh kita rubah. 6 kita rubah 2 kali 3, ya, 2 kali 3 pangkat 3 kali 12 kita jadikan bilangan pokok perkalian 3 kali 4, atau boleh 3 kali 2 pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, Ibu tulis di sini aja ya. 2 pangkat, ya, 2 pangkat 3, benar. Kali berapa? 3 pangkat 3. Ah, itu dia sifatnya ya. Pakai sifat. Lanjut, ini boleh kita buka kurung. 3 pangkat 4 kali 2 perpangkatan bilangan berpangkat 2 pangkat 8. Nah, baru hasilnya berapa? 2-nya ada berapa? Baru kita pakai sifat 2 pangkat 11 kali 3-nya pangkat berapa? 3 pangkat 7. Nah, inilah bentuk sederhananya. Ya, itu bentuk sederhananya. Sekarang kita coba ini. Kita harus bisa ya. Sama hal seperti itu. Yang penting kita perhatikan di sini bilangan pokoknya. Bilangan dasarnya. Ini ada 6, 8, 18. Kita usahakan memperkecil bilangan dasarnya ini. 6 seperti tadi boleh kita rubah 2 kali 3. Oke. 2 kali 3 dipangkatkan 3A kurang 1 pangkat 2. Terus 8-nya boleh kita rubah jadi berapa? Ayo. 2 pangkat 3 dipangkat 3A tambah 2 per, nah, 18. 18 itu 2 kali 9. Atau kita boleh tulis 2 kali 3 dikuadratkan. 2 kali 9, 18 pangkat A ditambah 1. Lanjut. Ini pakai sifat, nak. Ini boleh kita sederhanakan dulu, boleh. 2,3 2,3 pangkat ini kan dikali pangkat berpangkatan 3A kali 2, 6A dikurang 2, oke, kali 2 dipangkat 9A ditambah 6. Iya, benar. Terus berapa lagi? Ayo, ini sifatnya apa? Sifatnya apa, nak? 2. Nah, kan ini kali. Ini 3 nih yang dikuadratkan. Kita harus pakai sifat ini. Kita boleh penggal ini, boleh. 2 pangkat A tambah 1 kali 3 pangkat 2A ditambah 2. Nah, itu jadinya ya, nak ya. Oke, kita sederhanakan lagi. Boleh kita lanjutkan ke sini. Kita sederhanakan lagi ya. Nah, coba perhatikan ini. Ini lagi, kita pakaikan sifat yang keempat ini. 2
Pangkat 6A dikurang 2 kali 3. Pangkat 6A kurang 2 kali 2 pangkat 9A tambah 6 per 2 pangkat A tambah 1 kali 3 pangkat 2A ditambah 2. Nih bilang pokok yang sama kita perhatikan. 2 kita pakai sifat. Kalau dia dikali jumlahkan. 15A ditambah 4 kali 3 pangkat 6A kurang 2 per A2 pangkat A tambah 1 ya. Terus kali 3 pangkat 2A ditambah 2. Coba apalagi berikutnya? Ini lagi berikutnya. Ini sama ini. Nah, ayo 2 pangkat 15A ditambah 4 kurang 2 kurang A tambah 1 kali 3, kita langsung aja boleh. 3 pangkat 6A kurang 2 dikurang 2A tambah 2. Nah ini enak ya. Udah 2 pangkat ini 14A ditambah 3 kali 3 pangkat 4A min 2 ditambah 2 min 2 min 4. Nah inilah hasil akhirnya ya. Ini hasil akhirnya. Inilah bentuk paling sederhananya. Nanti pada persamaan eksponen ini sifat-sifat ini akan terpakai semuanya. Apalagi kalau misalnya kalau kalian masuk PTN nantinya, perguruan tinggi apapun, tes matematikanya ini, materi ini akan bisa terpakai. Mudah-mudahan dengan memahami sifatnya kalian bisa melatih diri untuk membahas soal-soal yang lebih tinggi tingkatnya. Demikianlah keterangan dari Ibu yang sudah Ibu. Kalau ada permasalahan, kalian boleh tanyakan langsung di WhatsApp Ibu atau di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya nak.